Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Kita dahului dengan sebuah yel Paskah. Seluruh umat, baik para petugas liturgi di gereja paroki ini dan umat yang sekarang lagi berhimpun di depan sarana suci di masing-masing rumah bersama-sama untuk menjawab yel ini. Saya akan berseru dengan Kristus bangkit dan umat menjawab dengan lantang Haleluya. Saya akan berseru dengan kata terang Kristus dan umat menjawab syukur kepada Allah. Mari kita mulai dengan yel Paskah. Kristus bangkit. Haleluya. Terang Kristus, syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat kiriman video inspiratif yang bercerita tentang 4 lilin. Baiklah, malam Paskah yang disebut juga dengan malam cahaya, saya jadikan sebagai salah satu bentuk ilustrasi. Mari kita mengikutinya dengan penuh hikmat. Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sepi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin pertama, ia berlangkah dengan perlahan. Dan ia berkata, "Aku adalah lilin damai." Namun manusia tak mampu menjagaku. Manusia lebih menyukai dendam. Maka lebih baik aku matikan diriku saja. Lalu ia pun padam. Lilin kedua berlangkah dengan perlahan. Dan ia pun berkata, "Aku adalah lilin iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Tak ada gunanya aku tetap menyala." Lalu ia padam. Dengan sedih, giliran lilin ketiga. Ia pun maju perlahan dan berkata, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak menganggapku berguna. Manusia saling membenci, bahkan membenci yang mencintainya, membenci keluarganya,
Tak lama kemudian matilah lilin cinta. Tanpa terduga, seorang anak kecil masuk ke dalam ruangan dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut gelap, anak tersebut berkata, "Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, jangan menangis. Selama aku tetap menyala, kita dapat menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah lilin harapan." Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Lilin damai, lilin iman, dan lilin cinta pun menyala kembali bersama lilin harapan. Kiranya harapan yang tertanam kuat dalam hati kita tidak pernah padam, agar dapat menghidupkan kembali iman, damai, dan cinta di sekitar kita. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus yang bangkit. Di balik gelapnya awan, masih ada matahari untuk menyinari bumi. Di balik gelapnya Golgota, masih ada terang kebangkitan. Cerita tentang Tuhan Yesus Kristus tidak berakhir di Golgota. Salib bukanlah titik akhir kehidupan Tuhan Yesus, melainkan salib adalah tanda harapan bahwa di balik salib itu ada kebangkitan. Di balik kematian ada kehidupan. Sebab sebelumnya di hadapan Marta, saudara Lazarus, Yesus telah berkata, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Dan ini terjadi pada dirinya. Maka kita pun merayakannya. Kendati pun malam ini kita merayakannya secara online. Cerita tentang kebangkitan Kristus adalah sebuah cerita Paskah. Sebuah cerita tentang kemenangan Kristus atas maut, atas kematian, atas dosa-dosa dunia. Sebuah cerita iman yang harus dirayakan setiap saat, termasuk pada saat-saat sulit sekalipun.
adalah sebuah cerita keselamatan Allah bagi kita umat manusia yang hidup sejak zaman Perjanjian Lama hingga masa Perjanjian Baru. Bacaan-bacaan suci, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru malam ini, mau menceritakan tentang keselamatan Allah yang utuh, keselamatan Allah yang sempurna kepada kita umat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biasanya malam seperti ini umat Katolik, khususnya dalam paroki ini, memenuhi gereja paroki, gereja stasi. Jumlah umat yang ada di luar hampir sama banyaknya dengan umat yang berada di dalam gereja paroki dan gereja stasi. Paduan suara dari lingkungan-lingkungan disiapkan dari jauh, sehingga malam seperti ini bertambah meriah. Hiasan altar begitu indah dan agung. Ribuan lilin bernyala menyingkir kegelapan malam. Suara umat dalam pembaharuan janji baptis menggelegar, serentak mengusir setan yang selalu menggoda. Umat, keluarga, melalui telepon, melalui SMS, kadang bertemu langsung. Mereka berkata dengan penuh kerinduan, Romo, kami rindu Yesus. Romo, sampai kapan kami seperti ini? Kami ingin menyambut Tuhan Yesus. Kini, malam ini berubah. Terlihat bangku-bangku kosong. Hadir sebatas petugas liturgi. Seakan-akan semuanya jadi gelap. Namun yang menarik adalah malam ini terang Kristus dalam simbol lilin tidak hanya menerangi gereja paroki, gereja stasi. Malam ini kita yakin dalam iman bahwa terang Kristus dalam simbol lilin telah bercahaya memenuhi setiap rumah kita, yang adalah gereja rumah tangga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristuslah harapan kita. Dia yang bangkit kini datang menyalakan kembali lilin damai, lilin iman, dan lilin cinta di rumah kita masing-masing. Maka saya mengangkat dua pesan ini untuk kita di malam Paskah. Berkenaan dengan situasi yang sedang kita hadapi, bagaimana kita berdoa dan berupaya sekian cara untuk mengenyahkan virus corona.
seperti musuh yang mengejar-ngejar kita. Seolah-olah kita bertanya, di manakah Tuhan? Malam ini saya memberikan 2 pesan untuk kita semua. Pertama, jadilah lilin harapan. Kita yang merayakan Paskah dan yang percaya kepada Kristus yang telah bangkit, dan Dia yang telah bangkit telah membawa terang kehidupan atas kita, seperti tadi pada perarakan lilin ketika imam berseru terang Kristus, dan kita semua menjawab syukur kepada Allah. Semoga kita menjadi lilin harapan di segala lini kehidupan kita. Semoga kita menjadi lilin harapan bagi orang-orang yang merasa cemas dan takut, bagi orang-orang yang merasa putus asa, bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan hidup. Tadi kurang lebih jam 11, saya diminta untuk membawakan berkat Tuhan untuk para medis, khususnya perawat tenaga khusus, dalam hubungannya dengan saudara-saudara kita yang kini sedang dikarantina, baik di SCC maupun di rumah jabatan Bupati. Dari jauh saya dapat memahami bahwa mereka sungguh-sungguh rindu akan rumah. Saya membaca bahwa mereka sungguh-sungguh mau merayakan Paskah. Dan ketika dari jauh mereka melambai-lambai, saya berterima kasih kepada Tuhan. Semoga saya menjadi lilin harapan untuk mereka. Semoga para dokter menjadi lilin harapan untuk mereka. Semoga para perawat menjadi lilin harapan untuk mereka. Semoga para aparat dan pemerintah serta kita semua anggota gereja yang merayakan malam Paskah seperti ini juga menjadi lilin harapan bagi mereka. Kedua, saya mengutip kata-kata malaikat dalam kisah Injil tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di hadapan Maria Magdalena, ia berkata, "Jangan takut." Marilah kita menjadi malaikat untuk sesama, membawakan warta kepada mereka yang ketakutan, yang cemas. Jangan takut. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Kita pantas untuk memadahkan haleluya. Semoga